Pertanyaanku sederhana ini Kakak Onar. Ada mungkin salah tak? Seiring berjalannya waktu, saya tidak dinafkahi. Minta peka baru dikasih uang begitu. Saya ini tipe orang yang tidak bisa diam. Ada beberapa proyek yang masuk mulai naik. Nah, beliau udah mulai selingkuh dengan beberapa perempuan. Dia tinggal sama perempuan, tinggal di apartemen begitu. 5 bulan Ji bertahan. 5 bulan Ji baik. Sudah itu begitu lagi. Bagaimanapun laki-laki sembunyikan, kalau Allah yang mau tunjukkan, ya ada saja. Ada saja yang Allah tunjukkan dari situ. Ini laporan ini perselingkuhan atau KDRT? Dua-duanya Kak Rijal. Dua-duanya. Iya. Perceraian adalah sesuatu yang sangat dibenci. Betul. Tetapi dibolehkan dalam agama. Satu kali dia dugem, mau terus midugem. Kenapa kita tahu bahwa dia mau ke dunia malam? Izin Ji. Mending diakhiri sajalah. Saatnya bilang kamu kelas. Halo Cika, kembali lagi di Kamu Kelas Podcast bersama saya Rijal Jamal. Alhamdulillah senang kembali bisa ketemu dengan semua teman-teman nice people. Halo Cika, ini tamu saya agak spesial saya undang. Saya butuh riset beberapa kali untuk bisa mengundang beliau karena banyak hal yang bisa saya petik dari beliau, menginspirasi. Namun juga ada berbagai macam masalah yang saya kira beliau cukup luar biasa dalam menyelesaikannya. Ya, setiap orang hidup ini pasti ada masalahnya dan itulah yang kemudian saya mau tahu betul dari beliau. Seperti biasa seorang pengusaha, womanpreneur, dan saya kira menarik untuk sama-sama kita lihat seperti apa sepak terjang dari beliau ini. Tapi kita sambut beliau melalui satu pantun. Bunga mawar, bunga melati, bunga dipakai seorang pengantin. Sungguh senang rasanya hati sudah datang hadir kakak owner kita Ibu Wiwin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Saya saja jadi alhamdulillah seperti yang kita lihat. Betul. Tapi kita ini ndak janjian Ibu Windi, baju hitam-hitam dan sebagainya, sama sekali ndak janjian. Memang suka juga warna hitam di. Suka hitam karena supaya kelihatan kurus. Cita-citanya semua perempuan, Pak, mau kelihatan kurus. Apalagi nih para editor yang mau foto video ini, kalau bisa agak kurus sedikit. Biasanya kan begitu Kakak Onar. Iya betul. Pertama saya mengucapkan minta maaf ke ini Kakak Onar karena mohon maaf kalau desain interiornya saya punya ruangan studio ini agak kurang bagus gitu. Aman lah. Aman lah. Gampang. Nanti di studio baru kita rombak semua pakai King Lee. Artinya aku selalu bilang jika beliau ini adalah seorang pengusaha, ya entrepreneur yang bergerak di bidang desain interior. Cocok Kak Nari? Itu kenapa sih seorang Ibu Wiwin, Kakak Wiwin ini mau terjun dalam dunia desain interior? Apa sih? Apakah memang ada masalah atau tinggi kebutuhan? Nah ini kita bicara ini karena beliau ini adalah seorang pengusaha yang bergerak di sini dan cukup hits, viral banget di Kota Makassar, Sulawesi Selatan lah. Secara umum luar biasa, jasanya banyak sekali dipakai. Namanya King Living Indonesia. Benar. Nanti saya tulis di description box. Itu gimana sebenarnya Kakak Win? Kita mulai. Kenapa saya terjun ke situ? Karena saya lihat sekarang kan sudah banyak yang usaha krim atau gitu. Tadinya kita mau ke situ. Cuman saya pikir sudah banyak saingan. Nah, di desain interior itu kan sudah di Makassar ini belum banyak yang pemainnya gitu. Jadi disitulah kita ambil. Tapi secara market, secara pasar seperti apa gambarannya? Karena biasanya kan orang ini ya cukup bikin rumahnya, kasih ada begininya. Ternyata ini ada ada ilmunya atau bagaimana itu? Iya, sekarang itu kebutuhan masyarakat sudah mulai bagus gitu, sudah mulai tinggi, di mana orang itu mau di setiap sisi rumahnya dia mau ada tempat foto gitu. Nah, dengan adanya interior dengan adanya interior itu mereka bisa menikmati hasil uangnya sendiri. Begitu. Betul. Jadi pulang ke rumah capek bekerja, lihat rumah yang kayak hotel, ala-ala hotel begitu.
Jadi jasa-jasa desain interior ini kan termasuk dipakai di hotel misalnya ya. Benar. Di rumah makan resto. Benar sekali. Dan ternyata itu bisa pakai di rumah kita sendiri. Betul sekali Kakak Rijal. Kayaknya rumah aku perlu dirombak habis ini sama King Living ini ya. Insya Allah Kakak Rijal. Amin ya Allah. Tapi yang menarik begini Ibu Win, kan tentu menjadi seorang pengusaha ini ya banyak pengusaha yang sudah datang di studio Kamu Kelas, banyak yang saya bergaul berteman Kakak Onar. Tapi sekali lagi memang harus kita akui masih sedikit sekali yang kalau perempuan. Benar Kakak Rijal, emang masih sedikit untuk dunia itu. Nah saya sendiri kan suka tantangan Kakak Rijal, suka suka sekali tantangan, suka sesuatu yang bagus gitu ya. Suka sesuatu yang perfect. Jadi segala-galanya itu harus istimewa. Oke. Tapi kita ini maksudnya kenapa kita langsung tertarik? Apakah karena peluangnya saja atau mungkin karena ada pengalaman atau ada motivasi atau ada dorongan dari orang lain atau mungkin ada pengetahuan sedikit dalam dunia itu? Sebenarnya saya tidak ada basic untuk di situ. Cuman kemarin emang ada kakak saya yang ada kakak saya yang mau bangun travel dan dia lihat saya orangnya kreatif gitu. Jadi dia bilang punya ide gagasan. Dia bilang, Win, diapain ini bagus. Oh tenang. Saya carilah semua tapi berdua dengan X. Itu menarik. Berdua dengan X. Berdua dengan X. Alhamdulillah disitulah awal mula kita untuk membangun. Dan alhamdulillah dalam waktu yang sangat singkat King Interior ini grow up. Yang kemudian berubah menjadi King Living. Karena sudah ini dengan X. Oke. Nah itu yang menarik Kakak. Bagi saya membangun sebuah usaha apalagi kita bersama dengan pasangan, itu kan pertama punya tantangan tersendiri. Betul. Itu punya rasanya sendiri. Betul. Nah, kemarin kan saya termasuk ingin besar harapan saya undang Ki ke sini. Alhamdulillah dapat waktunya kita. Karena kemarin saya ada cukup viral. Wow, apa itu? Cukup beredar banyak informasi dan sebagainya yang kemudian saya coba pelajari. Kak Wiwin ini saya punya teman, akhirnya ada kesempatan kita ketemu dan sebagainya. Gimana sih ceritanya Kak Onar? Kemudian sehingga kalau saya sih selalu ditanya ya, ini kan ini bukan dari perspektif laki-laki juga bukan dari perspektif perempuan. Betul. Tapi saya selalu menyampaikan seperti di awal tadi bahwa ini kan sama-sama kita bangun. Artinya berfokus pada usaha yang sama-sama kita bangun. Walau mungkin pada perjalanannya ada mungkin ketidakcocokan atau mungkin ada berbeda pandangan. Ini gimana ceritanya Kakak sehingga kemudian kita ya ada konflik, ada masalah tersebut, berpisah. Dan memang begini. Pada awalnya saya dengan beliau itu dengan X kita mulai dari nol. Kita mulai dari nol. Beliau berusaha untuk kembangkan usaha ini. Tapi seiring berjalannya waktu saya tidak dinafkahi gitu. Sorry. Sudah mulai ada kejanggalan ini tamu saya ini. Oke. Sama-sama jalan mulai dari nol. Dalam perjalanannya Anda tidak dinafkahi. Itu gimana detailnya itu? Begini, kan awalnya ini ada desain interior yang sebelumnya, yang menurut beliau dari awal itu punya orang tua. Nah dia pakai nama itu. Terus saya lihat ada 2-3 proyek berjalan. Minta peka baru dikasih uang begitu. Saya ini tipe orang yang tidak bisa diam gitu. Jadi saya bikinlah King Interior. Saya buat King Interior karena nama anak saya Raja. Saya kembangkan semua proyek alhamdulillah masuk ke King Interior. Nah si ini yang awal ini X ini tenggelam tahu nggak apa? Maksudnya tenggelam? Nggak tidak pernah dipromosi begitu. Jadi semua proyek dihandle sama King Interior. Alhamdulillah kita bisa dibilang 50% kita kuasai Sulawesi Selatan untuk proyek interior tersebut. Begitu. Seiring berjalannya waktu seiring berjalannya waktu
gitu. Ada masalah gitu? Mulai naik atau mulai? Pas mulai naik, ada beberapa proyek yang masuk mulai naik. Nah, beliau udah mulai selingkuh dengan beberapa perempuan, dan alhamdulillah mirisnya lagi. Dia tinggal sama perempuan, tinggal di apartemen begitu. Jadi bisa dibilang apa lagi? Sakit hati Ki. Iya, atau sakit hati. Bisa dibilang bahwa itu tidak sesuai komitmen dari awal atau gimana? Nggak, bisa dibilang kita pas lagi naik-naiknya kamu bermain di belakang. Memang sih kadang-kadang ujian itu datang pada saat itu, Kakak Onar, bahwa pada saat kita di atas memang kencang sekali angin dan salah satunya itu. Tapi ada tadi yang saya mau ulik ini, Kakak Onar. Oke, kita sama-sama membangun, tiba-tiba kan besar dan sebagainya dengan latar belakang tadi kita tidak bisa diam. Akhirnya betul-betul karena dari kreativitas apa segala macam sama-sama. Jadi saya bisa simpulkan di awal ini supaya kemudian penonton ini tidak terframing macam-macam bahwa usaha ini itu sama-sama Ki. Sama-sama. Oke, soalnya yang saya dengar di awal juga itu bahwa ini usaha adalah usaha orang tua dari mantan suami. Tolong itu diklarifikasi dia. Usaha orang tua X itu di bidang lain memang sama-sama di Jepara, sama-sama di mebel. Di mebel. Tapi usahanya beliau kan Jepara gitu. Jepara. Maksudnya Jepara ini bukan yang interior, ukiran. Yang ukiran. kayu-kayu dari kayu. Baik. Nah, interior ini kan dari mebel. Dari multiplex, Mas. Oh, dari multiplex. Oke. Dari multiplex, tapi memang idenya beliau begitu. Kita berdua sisa mengembangkan, tapi lebih ke King Interior kan yang awal yang pegang itu dan bangun itu saya sendiri, karena awalnya saya tidak dinafkahi oleh beliau. Makanya saya inisiatif, saya tahu dan saya kembangkan gitu. Alhamdulillah King Interior jadi terkenal di mana-mana. Sorry Kakak Onar, karena tidak dinafkahi akhirnya kita bikin King Interior. Itu modal tak sendiri, uang tak sendiri atau dari suami? Bisa dibilang modal nekat. Modal nekat. Iya, modal nekat sendiri. Tapi izin nggak sama suami? Izin nggak izin sih, soalnya sisa bikin buat akun terus cari customer. Cari customer, alhamdulillah dijalankan begitu. Iya, karena kebetulan misalnya karyawan-karyawan, tukang-tukang itu memang saya yang handle gitu. Oh, berarti yang saya tangkap begini Kakak Nur, berarti dalam pengelolaannya kita lebih banyak dominan gitu Alhamdulillah. Beliau lebih ke menikmati gitu hasilnya. Ini Kakak Onar ini cukup membantu editor ya, karena dia sendiri yang bilang tit. Kita nggak usah belak-belakan gitu. Nggak usah belak-belakan. Harus disampaikan detail Kakak, tapi yang bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Nah itu. Nah maksud saya begini, ini kan saya selalu mengaitkan usaha dengan hubungan Kakak, karena ini menurut saya adalah satu hal yang sangat menarik, sangat spesial, karena sekali lagi banyak orang di luar sana yang sebelum menikah ada memang usahanya sama-sama, akhirnya pas menikah tambah besar. Ada yang baru mau menikah atau baru sudah menikah, akhirnya baru mulai. Nah ini kalau kita kasusnya adalah setelah menikah baru ada usaha. Ini perlu dicatat pertama Kakak, dan dalam perkembangannya kita jalankan ini usaha, kita kelola berdua dan kemudian dalam perjalanannya lagi ada tantangan, ada masalah. Pertanyaanku sederhana ini Kakak, ada mungkin salah tak? Karena ya mungkin laki-laki tidak bisa langsung begitu saja kalau tidak ada penyebabnya. Coba kita ingat-ingat. Mungkin kayaknya memang dia sudah hobi sih dari awal seperti itu. Can you tell me seperti apa yang gitu, maksudnya apa Kakak? Karena ini bisa menjadi pelajaran buat bapak ibu yang sudah menikah atau mungkin yang belum menikah. Siapa tahu ada yang sama dan sebagainya, bisa menjadi bahan referensi. Silakan Kak Onar. Karena begini, kenapa saya bilang dia hobi itu? Karena ini udah berulang kali Kak Rijal. Sudah sering, dan ini sudah 2 tahun berjalan. Beliau memang janji untuk baik, tapi setelah baik pasti tuh saya ingat sekali itu Kak Rijal, 5 bulan 5 bulan bertahan. 5 bulan baik. Sudah itu begitu lagi. Tidak pernah ada komunikasi yang kita bangun. Sering saya bilang kekuranganku sebagai saya istri. Bilang sayang,
bilang, Ki, apa kekuranganku sebagai istri, kenapa kita bisa begini? Dia bilang, tidak ada Ji, tapi saya lihat ini sudah berulang kali saya maafkan, sudah berulang kali dikasih kesempatan, tapi ternyata begitu lagi. Dan paling terakhir ini di bulan 5 kemarin, itu semua keluarga, semua pihak tidak ada yang mengizinkan untuk rujuk sama beliau. Yang di postingan sebelumnya itu beliau bilang, ini perselingkuhan yang lama. Iya, memang itu perselingkuhan di bulan 5 kemarin. Kami sempat sampai ke pengadilan, tapi beliau berjanji untuk memperbaiki. Ya, kenapa tidak? Why not? Di gitu. Masalah pertama? Di masalah kesekian kalinya ini Kakak Rijal. Di masalah kesekian kalinya. Yang dia si X ngomong kalau ini postingan lama, ini foto lama gitu. Itu kan di video kemarin kan dia klarifikasi ini foto lama. Yang namanya selingkuh kan tetap selingkuh Kakak Rijal. Dan tapi itu pada saat sudah resmi suami istri. Iya. Atau masih zaman pacaran atau apa? Sudah resmi lah, jadi suami istri bulan 5 kemarin. Oke. Maksud saya, kenapa bisa kita tahu bahwa selingkuh? Allah yang tunjukkan Kakak Rijal. Nah, maksudnya kan biasa juga ada yang suka periksa-periksa HP. Bagaimanapun laki-laki sembunyikan, kalau Allah yang mau tunjukkan, ya ada saja. Ada saja yang Allah tunjukkan dari situ. Oke, saya sudah mulai agak lain ya, Cika, saudara, karena ini memang sangat sensitif sama pembahasan ini, tetapi ini menjadi satu hal yang sangat penting karena sekali lagi kita harus tahu apa akar masalahnya, penyebabnya, lalu kemudian solusi apa yang harus kita lakukan atau terutama para penonton ini Kakak Onar, supaya kemudian ini tidak berlarut-larut. Sampai-sampai kemudian dalam prosesnya ada KDRT dan seterusnya. Ini kalau saya dengar sebelumnya dari tontonan yang saya lihat sebelumnya itu kita jikarang-karang gitu, ada KDRT hanya karena sedikit saja dan sebagainya. Sampai segitunya gitu Kakak. Ya, yang saya perlihatkan, yang saya postingkan itu tidak mungkin saya karang-karang Kakak Rijal, karena kita di situ ada bukti laporan polisi. Baik. Kita ada LP, kita ada bukti video, kita ada bukti rekaman, dan semua itu bisa saya pertanggungjawabkan Kakak Rijal. Serius? Insya Allah. Ya. Insya Allah saya akan pertanggungjawabkan untuk KDRT tersebut, karena itu sudah ada juga di laporan polisi. Hanya saja di laporan polisi saya itu terkesan lambat Kakak Rijal. Terkesan lambat. Saya tidak tahu penyebabnya apa, tapi memang lambat. Tapi alhamdulillah baru kemarin saya dapat info sudah di follow up lagi begitu. Laporan tak? Iya. Jadi laporan tak ini perselingkuhan atau KDRT? Dua-duanya Kakak Rijal. Dua-duanya? Iya Kakak Rijal. Nggak kasihan gitu sama bapaknya anak-anak? Ya, beliau pun nggak kasihan sama saya. Oke, betul Dik. Iya Kakak Rijal. Iya. Tapi dalam informasi yang saya dapat itu tambahannya adalah beliau mengakui bahwa ada pihak ketiga di awal-awal, tapi sudah berhenti. Terus kemudian tiba-tiba kita pakai HP-nya Anata, yang kemudian itu menghubungi mantan dengan modus ingin membeli ban atau velg. Velg, iya. Saya mau minta klarifikasi ini Kakak. Atau boleh saya perlihatkan bukti chat boleh. Kakak Rijal? Boleh. Apakah ada indikasi atau boleh. Perselingkuhan atau bukan? Iya. Karena yang kita dapat sekali lagi itu kakak owner kita ini Ibu Wiwin betul-betul datang ke sini atas undangan saya, yang juga memang harus ada clear ya, supaya ini bisa menjadi inspirasi atau bisa juga menjadi referensi buat bapak ibu atau mungkin pasangan muda-mudi yang akan segera menikah atau baru saja menikah, supaya ini bisa menjadi pelajaran gitu. Nah, ya Tabe. Pada saat boleh diperlihatkan ke kamera ya. Kira-kiri ke itu Kakak.
kamera ini. Oh yang ini. Ya. Boleh sambil dijelaskan kakak ya. Ini kemarin kan saya lagi tidak sama dengan beliau, lagi bertengkar hebat dengan beliau. Bertengkar hebat. Akhirnya beliau keluar rumah. Beliau keluar rumah, tinggalkan rumah. Yeah. Nah, terus kakak saya butuh velg mobil, gitu. Ya saya telepon gitu, saya telepon ada nggak yang ready velg standar gitu. Dikirimlah yang seperti ini Kakak Rijal. Kira-kira ada ndak bukti selingkuhnya yang kalau chatnya seperti ini? Saya ada tidak Pak? Kalau sayang-sayang atau gimana atau apa gitu mau ketemuan, ini selingkuh tidak? Ya, kalau melihat dari segi teks, gambar dan sebagainya hampir dipastikan ini tidak ada. Tapi pertanyaannya kakak yang beliau juga pertanyakan adalah kenapa harus menghubungi mantan untuk mencari velg? Yang kedua, kenapa harus pakai HP-nya anak? Karena beliau tukang velg. Beliau penjual velg gitu. Dan saya namanya mantan ya kita berteman aja gitu. Tetap berteman. Enggak ada tidak ada niat untuk lain-lain gitu. Itu serius itu kakak? Serius, insya Allah. Baik, berarti tidak ada sama sekali niatan kakak ya. Walaupun memang saya bisa pahami kondisi Ibu Onar. Waktu itu kita menghubungi dalam keadaan kita lagi marahan. Betul. Sehingga mungkin ada sajalah biasa pikiran-pikiran dan sebagainya. Kadang-kadang kan orang bertengkar itu atau lagi berselingkuh itu pada saat ada masalah terus datang orang ketiga ini ya bahasa Bugisnya macapu-capu. Betul. Ya kan kira gitu, ada yang lebih care, ada yang lebih peduli sehingga wih kayaknya ini Mi. Akhirnya timbullah ada yang namanya perselingkuhan atau apa segala macam. Oh itu alasan sederhananya. Terus kenapa pakai HP anak kakak Onor? Kebetulan kan nomornya semua di sini terblokir gitu. Dan saya tidak mau merusak hubungan dengan suami saya. Nah itu hanya sebatas karena dia hanya penjual velg, makanya saya teleponlah dia, gitu. Tapi teleponnya pun cuma beberapa detik, dia kirimkanlah foto velg itu aja sih. Dia kirim foto velg sama harganya, sudah selesai, saya tidak balas. Baik. Gitu. Kakak Onor, perceraian adalah sesuatu yang sangat dibenci. Betul. Tetapi dibolehkan dalam agama. Maksud saya tidak ada pernah pertimbangan ini bersama sang ex untuk kemudian dipikirkan sekali lagi untuk bisa kembali atau apa. Ini sudah kesekian kalinya. Sudah sekian sekali. Iya. Hati tak sudah tertutup. Insya Allah. Tersakiti sekali. Seperti apa kalau kita membayangkan? Bagaimana tidak tersakiti kalau sudah sering sekali selingkuh Kakak Rijal? Tapi memang tidak pernah ada informasi kak yang kita dapat atau tanya dari teman dekat atau apa misalnya apa yang menyebabkan gitu. Biasanya kan karena faktor pasangan. Mungkin kita sering, mohon maaf ini kakak Onor, mungkin kita sering ngomel gitu misalnya. Kalau saya ngomel jangan tidak Ji, bukan saya bukan tipe orang yang suka bertengkar. Terlalu mungkin terlalu terlalu perfeksionis, terlalu menjaga pasangan, terlalu mengontrol. Di mana gitu video call dulu. Sebab laki-laki atau sang ex ini suami, mantan suami tidak suka yang demikian. Saya tidak pernah. Saya termasuk orang yang ditekan sama suami. Justru suami. Kita yang ditekan. Iya. Saya tidak boleh keluar rumah, saya tidak boleh ini itu, tidak boleh bergaul. Seperti itu Kakak Rijal. Jadi selama saya dengan beliau itu saya betul-betul tertutup dan tidak ada komunikasi dengan teman-teman. Begitu bahkan teman-teman juga menjauh Kakak Rijal. Sampai menjauh teman-teman juga? Sampai menjauh karena beliau itu kalau ada temanku dia sini muka siapa itu? Apalagi kalau cowok. Betul. Dan saya memang tidak ada sama sekali hubungan dengan cowok begitu. Hasil dari pernikahan tak dengan beliau menghasilkan berapa anak? Satu anak. Iya. Yang namanya Raja. Yang kemudian juga menjadi identitas perusahaan tak. King, betul. Nggak kasihan Kak sama anak tak yang baru usianya 2 tahun Kakak Rijal. Kurang lebih 2 tahun. Kasihan Kakak Rijal, tapi mau gimana lagi, beliau juga tidak terlalu dekat dengan anaknya. Kadang kita pulang begitu malam, tiba-tiba ada anak yang datang, Dedi gitu. Tunggu dulu. Dia panggil Mi itu penjaganya.
Dewi, ambil dulu Raja, capek Kak. Dewi, mau Kak merokok, ambil dulu Raja. Ya Allah. Dia begitu Kakak Rijal. Jadi saya bilang, beliau juga tidak terlalu dekat dengan Raja. Terus beliau juga kalau di rumah, maaf kasar, ya mending diakhiri sajalah. Jauh lebih baik. Jauh lebih Di baik. antara banyak keputusan terbaik inilah yang mungkin ya. Walaupun resikonya juga besar. Betul Kakak Rijal. Iya. Dalam beberapa hari ini Kakak, apa yang selalu kita bayangkan sebenarnya Kakak dengan adanya peristiwa ini? Kalau saya sih tidak mau melihat ke belakang Kakak Rijal. Dimana sekarang ini saya lagi fokus untuk besarkan brandku, besarkan diriku, besarkan King Living, bahagiakan anak-anakku, bahagiakan keluargaku yang jujur. Selama saya dengan beliau saya jauh dari orang tua. Karena saya lebih fokus untuk temani dan jaga beliau. Karena beliau itu begini Kakak Rijal. Curhat apa aja. Tapi beliau begini, satu kali dia lepas terus Mi. Ngerti Ki? Satu kali dia lepas terus Mi. Kayak gimana itu? Satu kali dia bergaul, mau terus Mi bergaul. Satu kali dia dugem, mau terus Mi dugem. Begitu Kakak Rijal. Tapi sisi baiknya banyak Ci juga sebenarnya. Kita akui itu sisi baiknya. Apa itu Kakak? Karena kalau beliau sayang ya sayang Ji sama keluarga. Tapi ya harus ikut kemana-mana. Di sisi lain saya punya anak. Mau Kak juga kasih perhatian anakku lah. Terus kalau saya ikut terus, siapa yang jaga anakku? Siapa yang temani anakku? Walaupun sebenarnya anakku ada penjaganya, tapi harus Kak bagi waktu dengan suami dan anak. Nah, di situ Mi kadang kalau suamiku tidak kutemani nongkrong, nah di situ Mi awal mulanya beliau. Iya, karena beliau tipe orang yang tidak suka sepi. Dia harus temani. Dan memang mungkin kesalahanku di situ. Terakhir saya kisah yang terakhir ini beliau pergi dengan ke dunia malam begitu. Saya tidak ikut. Saya tidak ikut. Nah, di situ Mi keterusan Mi lagi beliau untuk begitu. Kenapa kita tahu bahwa dia mau ke dunia malam? Izin Ji. Dan kita izinkan. Iya. Tapi bukankah itu Kakak? Ya, namanya ke dunia malam ya. Pasti banyak hal sumber-sumber kesalahan atau sumber dosa yang bisa terjadi di sana. Tapi daripada saya bertengkar, saya kan orangnya tidak suka cari masalah. Kalau mau pergi ya sudah Mi pergi Mi paling daripada saya larang-larang terus nanti jadinya di rumah rusuh Ji atau apa. Karena kan beliau itu kalau tidak dituruti maunya pasti yang seperti di video itu membongkar Mi Mi marah-marah Mi. Jadi sudah Mi. Berarti tapi kebiasaan ini Kakak pada saat nikah atau jauh sebelumnya sudah ada kebiasaan ke tempat hiburan malam? Alhamdulillah sih saya kan 4 tahun dengan beliau. 2 tahun pertama itu alhamdulillah bagus banget. Nah, pas rezekiku dengan beliau sudah naik, di situ Mi awal mulanya yang keras Mi, egois Mi, suka Mi marah-marah, begitu. Pokoknya intinya pas ada usaha ini, di situ awal mulai keluargaku sudah tidak baik-baik saja. Akhirnya keluarga juga mendukung apa yang menjadi keputusan tak? Alhamdulillah sejauh ini sangat mendukung. Berarti keluarganya dari sang suami, mantan suami dengan yang keluarga Atta artinya terpisah juga akhirnya Kakak? Bisa dibilang seperti itu sih. Mau tidak mau, rela tidak rela. Padahal keluarganya beliau juga sangat baik. Iya, tapi mau gimana lagi namanya anak kan tetap dibela. Betul. Tapi selama ini dalam pertengkaran ini Kakak mohon maaf tidak ada campur tangan atau dari pihak
keluarga bisa. Biasa kan kalau orang berkeluarga suami istri, misalnya istri dapat masalah curhat ke orang lain. Padahal kan tempat curhatnya harusnya suaminya Ji. Tapi curhat ke teman, curhat ke misalnya kita ke orang bapak ta, ke mama ta. Atau bisa jadi juga sang suami laki-laki ada masalah curhat juga ke teman perempuannya. Curhat juga ke keluarganya. Tidak sampai segitu ya, atau sempat ada terjadi gitu? Alhamdulillah tidak sih, karena dua keluarga ini sudah saling tahu, memahami gitu. Sudah saling memahami. Iya. Jadi insya Allah dari keluarga aku ikhlas, keluarganya mereka juga sudah ikhlas. Oke. Gitu. Terus apa yang kita harapkan dari dengan adanya perpisahan ini, Kakak? Apa yang kita harap sebenarnya dengan adanya kondisi ini? Harapan untuk ke beliau? Ya, harapanku semoga beliau bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi. Bagaimanapun kan dia orang tuanya raja. Orang tuanya, bapaknya raja, betul. Begitu. Bagaimanapun dia bapaknya anakku, semoga dia bisa jadi yang lebih baik lagi, bisa pribadinya tidak kasar-kasar lagi. Nanti takutnya ngefeknya ke anak. Betul. Begitu, terus lebih perhatian lagi ke anak. Ada harapan tetap beliau kita harap untuk bisa menafkahi anak sematawayang ini. Selama saya masih bisa bekerja, insya Allah saya yang akan hidupi anakku. Berarti anak tinggal di kita. Iya. Selama kita masih bisa, insya Allah. Tapi kalau misalnya ada pemberian atau ada dia merasa diterimalah dengan baik, namanya pemberian. Oke. Berarti tetap dibangun komunikasi selama itu kepentingan anak adik. Iya, tapi sejauh ini sampai sekarang saya belum pernah bangun komunikasi dengan beliau. Belum pernah. Saya memang sengaja tutup gitu supaya tidak ada celah untuk kita rujuk kembali. Oke. Memang tidak ada sekali hati untuk sama-sama. Insya Allah. Baik. Ya mau gimana lagi Kakak Rijal. Betul. Sudah sering sekali Sering sekali. Oke. Dan tadi beliau sudah menjelaskan bisa kita pertanggungjawabkan Kakak Onar ya, bahwa apa yang dia tuduhkan beliau ke kita bahwa kita balas ke beliau selingkuh dengan percakapan itu sama sekali tidak ada. Murni betul-betul karena untuk kebutuhan itu tadi. Dan setelah chat itu saya tidak pernah berhubungan lagi dengan orang itu. Baik. Betul-betul karena mau beli velek. Masa betul. Kita beli sate, pacaran dengan tukang sate juga. Betul. Nah, berarti kalau untuk soal bisnis Kakak itu gimana itu? Karena kan sama-sama kita membangun. Itu gimana itu? Ya, alhamdulillah kan dari awal yang bangun King Interior itu saya sendiri. Nah, sekarang itu dan dari awal juga dia pakai merek lain gitu, nama lain. Jadi saya tetap di King, beliau tetap di mereknya sendiri. Berarti sama-sama ini sebagai pelaku jasa desain interior. Iya, dan memang dari awal beliau yang bangun itu karena beliau tidak menafkahi saya. Jadi saya banking ini. Makanya sekarang ya jalan masing-masing. Gitu. Jadi ini menarik ini karena sama-sama bangun usaha, sudah berpisah, satu jenis usaha desain interior. Tapi berbeda nama. Oke, beliau King Living. King Living itu masih baru Kakak Rijal. Oh, sebelumnya King Interior. Kemarin kan King Interior dan orang taunya saya berdua di King Interior. Makanya sekarang karena saya sudah sendiri, insya Allah itu untuk anak-anak saya, maka saya ubah jadi King Living Indonesia. Semoga saya punya kesempatan nanti untuk bisa mengulik-ngulik seperti apa hasil karya dari King Living Indonesia. Insya Allah. Boleh lihat-lihat ya hasil-hasil karyanya, idenya dari King Living Indonesia. Baik Kakak Onar, saya terus terang saja merasa banyak mengambil pelajaran dari kisah dari cerita atau mungkin bukan hanya saya tapi teman-teman sekalian, bahwa kadang-kadang kalau sudah pertengkaran pasangan apalagi sudah punya status hubungan suami istri ini ya tergantung kacamata tak melihat. Ada yang menyalahkan laki-laki karena kayak tadi kita sampaikan, ada juga yang menyalahkan perempuan. Tapi yang saya salut dari kita Kakak Onar karena ada kesalahan yang kita akui. Ada yang saya akui saya salah apa segala macam, makanya saya minta maaf. Bahkan saya sempat bertanya apa salahku, apa kurangku, dan sampai dengan itu tidak ada pernah jawaban dari beliau. Bahwa ini salahmu, perbaiki.
Oke, mungkin terlalu mengekang atau apa, kan laki-laki tuh tidak selalu suka dikekang, gak suka kebebasan memang. Betul. Sudah begitu dia punya kodrat kayaknya. Betul. Sehingga kadang-kadang kalau semakin dikekang semakin berontak dia. Betul. Oke, dan memang sudah pernah kita diskusikan itu Kakak Di. Iya, dengan beliau. sudah sering nih Kakak Rijal. Baik. Apa yang kita mau sampaikan kepada suami istri baik yang baru saja menikah atau mungkin sudah atau sama dengan kita yang juga punya usaha bisnis, pun juga sama dengan yang baru mau menikah Kakak. Supaya ini tidak terjadi seperti kisah tak. Cukup kita saja yang rasa. Terlalu sakit. Terlalu sakit. Iya. Tetap jaga pasangan. Tetap menikah karena Allah, bukan karena suka, bukan karena nafsu, tapi karena Allah. Iya. Itu Iya, luar biasa. Keren sekali Kakak Onar, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi, bisa membawa dampak yang luas buat kita semua. Silakan tulis di kolom komentar kalau ada hal yang mungkin apa yang disampaikan oleh Ibu Owner ini atau mungkin juga bahkan saya yang kira-kira tidak sependapat atau tidak sesuai, biar kemudian kita memberikan literasi di kolom komentar, saling memahami satu sama lain. Dan Kakak Owner siap nanti untuk bisa saling menanggapi Kakak ya. Siap. Supaya ini bisa tercerahkan Kakak. Iya. Nggak enak rasanya kalau kemudian pernah kita sama-sama baku sayang. Betul, ya kan, pernah ada rasa cinta yang kuat, bahkan kemudian sama ada usaha dan ada anak, akhirnya tiba-tiba tidak saling gimana gitu ya. Saya sulit membahasakannya ini karena cukup sensitif. Isu perselingkuhan pasti akan selalu menjadi hal yang selalu ada di dalam setiap hubungan Kakak. Betul. Berdasarkan hasil riset juga di Kota Makassar banyak terjadi perceraian itu Kakak. Itu rata-rata memang dipengaruhi orang ketiga, yang kedua itu medsos. Pengaruh medsos, tiga ekonomi. Kira-kira. Yang keempat nanti Dausi bisa lanjutkan Ki. Iya, karena bukan kapasitasku kasih. Terima kasih banyak ya Konar. Sehat selalu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran dan saya doakan kita sukses bersama usaha, tetap menjadi pengusaha muda wanita yang insya Allah bisa menginspirasi dan membantu banyak orang. Iya, karena saya live itu dia bilang kalau kita kenal itu bahaji kita bagus. Alhamdulillah. Selalu bagi-bagi rezeki. Alhamdulillah Kakak Rijal. Tapi usahanya selain Kakak, sebelum kita tutup, selain usaha desain interior apa lagi sih sebenarnya? Sekarang kita ada Win Parfum dan insya Allah kita ada launching beberapa produk Win Beauty. Karena kan sekarang bebas mak berekspresi, bebas berkreasi. Iya, bebas mak berkreasi, bebas mak pikir ini itu yang bisa lagi ini dijadikan uang. Masya begitu. Allah. Insya Allah semoga saya bisa bermanfaat untuk orang banyak, bisa buka lowongan pekerjaan sebanyak-banyaknya, dan melalui dari tanganku bisa menghidupi banyak keluarga. Baik. Insya Allah. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Kita support terus Ibu Iwin, saling support Ki. Dan saya ingin sampaikan kepada kita semua, perselingkuhan itu terjadi bukan karena rasa suka dan tidak suka, tetapi karena ada kesempatan. Jadi jangan sampai biarkan Ki suami tak ke tempat hiburan malam. Sana suami tempatnya. Dan saatnya bilang kamu kelas. Thank you. Assalamualaikum. Saatnya bilang kamu kelas.